Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih melimpahkan segala nikmat serta karunia-Nya. Dan jikalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, qudwah, suri tauladan kita, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami di forum yang penuh berkah, di waktu yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan sedikit tausiah tentang zakat dan fadilah keutamaan di dalamnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata az-zakatu atau zakat diambil dari kata zakka yuzakki tazkiyatan zakatan, yang artinya suci, bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar dan ketetapan syariat yang Allah tentukan. Zakat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, zakatul mal. Yang kedua, zakatul fitri atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Zakat mal ada beberapa jenis yang dikategorikan menjadi zakat mal. Yang pertama, zakat perniagaan atau perdagangan. Yang kedua, zakat penghasilan. Yang ketiga, zakat emas dan perak. Yang keempat, zakat pertanian. Yang kelima, zakat tabungan atau simpanan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan untuk menunaikan zakat bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Dan zakat ini akan diberikan kepada mereka yang berhak. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu untuk yang pertama lil fuqara, untuk fakir,
Yang kedua, lil masakin, untuk golongan miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, untuk para amil. Yang keempat, lil muallafati qulubuhum, untuk para mu'alaf yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Yang selanjutnya, yang kelima, wafir riqab, untuk membebaskan hamba saya atau budak. Yang keenam, wal gharimin, untuk membebaskan dari lilitan hutang. Yang ketujuh, fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Yang terakhir, yang kedelapan, wabnis sabil, untuk para musafir. Faridatan minallah, ini sudah difardukan, diwajibkan, disyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, arsyadakumullahu ajmain. Di balik wajibnya syariat zakat bagi kaum muslimin, tentu ada hikmah atau fadilah keutamaan di dalamnya yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya. Di antara fadilah itu, yang pertama, untuk menyempurnakan keislaman seseorang. Bukankah Nabi SAW bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa aqamus salah, wa atuz zakah, wa shaumu ramadan, wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun oleh 5 pondasi utama. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, shaum Ramadan. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Selanjutnya, di antara fadilah atau keutamaan berzakat, untuk mengukur kualitas keimanan seseorang. Karena di dalam syariat zakat, seseorang dituntut untuk mengeluarkan sebagian harta yang dicintainya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini membutuhkan keimanan dan keyakinan bahwasanya ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah yang berikutnya, dengan berzakat maka akan membersihkan harta dan mensucikan jiwa kita. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan bersolawatlah, doakanlah mereka. Sungguhnya dengan doamu akan menumbuhkan ketentraman dalam jiwa mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah yang lainnya, dengan berzakat Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang menunaikan zakat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disampaikan bahwasanya zakat itu akan menghapuskan dosa sebagaimana air akan memadamkan bara api.
Fadilah yang lain dengan berzakat tentunya akan menghilangkan kesenjangan sosial, juga akan menghilangkan sifat bakhil atau kikir yang ada dalam diri kita. Iblis atau syaitan laknatullah membisikkan, menakut-nakuti seseorang agar tidak menunaikan zakat, tidak bersedekah karena khawatir akan miskin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 286 disampaikan, "Innamas syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruhmu kepada kebakhilan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping zakat ini merupakan ibadah sosial, juga ini mengasah kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Di dalam ayat Al-Qur'an, kata zakat diulang kurang lebih sekitar 32 kali, dan diantaranya sebanyak 28 kali diikuti dengan kata aqimus sholah, kemudian dilanjutkan wa atuz zakah. Ini menunjukkan bahwa kita harus cerdas secara spiritual dan juga harus cerdas secara sosial. Selanjutnya, Bapak Ibu, kaum muslimin wa muslimat, arsyadakumullahu ajma'in. Di antara fadilah yang lain, dengan kita menunaikan zakat atau kita bersedekah, Allah akan memberikan kemudahan, juga akan menjauhkan kita dari bala atau bahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah, bersedekahlah, karena bala atau bahaya atau musibah itu tidak akan mampu mendahului sedekah. Dan juga dengan sedekah ini, dengan kita berzakat, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis dikatakan, bentengilah dirimu dari api neraka dengan bersedekah. Dan yang terakhir, di antara fadilah dan keutamaan bersedekah, yakni Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Ini merupakan harapan kita bersama. Dengan berzakat, dengan bersedekah, Allah akan ridho dan Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya melalui pintu yang Allah sediakan khusus untuk para ahli sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah mudahkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dan juga memudahkan kita untuk peduli terhadap lingkungan kita, cerdas secara spiritual maupun cerdas secara sosial. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup tausiah pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Elzis As-Salam atau Lembaga Zakat Infak dan Sodako As-Salam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Elzis As-Salam juga mengajak Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat
untuk bersedekah bersama kami, bersama Lembaga Zakat Infak dan Sodako As-Salam melalui rekening yang insya Allah tertera di layar berikut ini, ataupun bisa menghubungi kontak yang ada di layar ini untuk konsultasi atau bertanya tentang seputar zakat, infak, dan sodako. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana edaran yang sudah disampaikan Mudirul Ma'had, Direktur Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, Ustadz Dr. Haji Uripto Mahmud Yunus, kami LJ As-Salam mengajak Bapak Ibu serta hadirin semua untuk berzakat, infak, dan sodako di lembaga kami, untuk menunaikan zakat fitrah, zakat mal, dan infak sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian yang kami sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.